menurut Anda berkaitan dengan target pendapatan sebesar Rp650 miliar di sepanjang tahun 2025 ini? Baik, jadi sekali lagi memang target pendapatan 650 miliar itu yang sudah kita canangkan di awal tahun. Kita targetkan memang akan tercapai di tahun 2025 ini. Hal ini didasari pada adanya beberapa proyek baru yang akan mulai beroperasi di tahun 2025. Jadi di tahun 2025 ini kami akan memulai operasi di 3 wilayah baru, yaitu yang pertama di Gresik, Jawa Timur, kemudian yang kedua di Grobogan, Jawa Tengah, dan yang satu lagi ada di Majalengka, Jawa Barat. Sehingga dengan adanya tambahan kapasitas dari 3 stasiun ini, CNG station ini, maka kami menargetkan pendapatan kami akan mencapai 650 miliar dari kondisi sekarang yang sekitar 550 miliar gitu ya. Jadi harapannya memang bisa kita raih di akhir tahun. Dan saat ini juga stasiun kami yang di Gresik itu sudah mulai beroperasi di akhir bulan Juli kemarin. Oke. Dan rencananya kami akan mulai operasi di Grobogan itu di akhir September 2025 ini. Oke. Untuk tadi penambahan kapasitasnya sendiri itu seberapa besar begitu untuk setiap wilayah ini? Di masing-masing stasiun itu kita menambah kapasitas 1-2 juta standar kubik gas ya, atau 1,2 mmHCFD. Di 3 area ini dengan demikian maka tambahan total dari 3 area ini adalah sekitar 5 mmHCFD. Jadi dengan adanya 3 tambahan ini, kapasitas kami seluruhnya akan menjadi sekitar 12-13 mmHCFD. Itu jadi hampir sekitar 40% ya tambahan kapasitas. Dan itu yang kita harapkan di tahun 2025 ini udah mulai semua akan mulai beroperasi. Oke, dan ini juga akan langsung berpengaruh begitu ya kepada pendapatan dari perusahaan begitu ya, Betul, Pak betul. Andika. Nah, kalau kita lihat juga mungkin dari sisi operasional lainnya begitu ya, dari faktor-faktor apa saja yang menekan margin dan strategi efisiensi apa yang saat ini tengah dioptimalkan begitu agar margin membaik, dan mungkin bisa dijelaskan juga saat ini seperti apa sih sebetulnya kondisi margin yang diterapkan oleh perusahaan? Iya, jadi bicara margin memang biaya terbesar kami adalah selain harga beli gas, yaitu adalah biaya transportasi ya. Karena kami melakukan pengiriman natural gas dengan menggunakan truk, gitu ya, jadi mobile transportation. Dari 2 komponen itu memang saat ini yang menjadi porsi utama dari komponen biaya kami, dan strategi kami memang ke depan dengan adanya teknologi LNG yang sedang kami persiapkan ya, dengan dana IPO yang kami peroleh di tahun 2024, maka kami akan mengakses langsung ke sumur-sumur gas yang ada di wilayah Jawa khususnya gitu ya. Nah itu otomatis itu akan memotong biaya toll fee, baik itu toll fee transmisi maupun toll fee distribusi. Kemudian di sisi transportasi kami juga dengan adanya teknologi LNG nanti itu juga akan menambah kapasitas daya angkut kami. Nah di sisi lain sebenarnya kami juga melakukan konversi terhadap transportasi kami dari yang sebelumnya berbahan bakar minyak, kami menggunakan bahan bakar gas. Gitu. Jadi truk-truk kami konversi menggunakan bahan bakar gas yang kebetulan juga itu gas yang sudah kami produksi sendiri. Nah itu juga bisa mengefisienkan transportasi kami. Jadi 2 faktor utama itu yang memang menjadi komponen biaya terbesar kami saat ini, dan secara bertahap kami akan mencoba untuk memaksimalkan tadi bagaimana mengakses sumur langsung, dan yang kedua mengkonversi kendaraan-kendaraan kami dengan kendaraan berbahan bakar gas.